Nah, untuk di NTB sendiri kita juga membangun namanya warning receiver system. Ya. Alat yang mendekatkan antara monitoring di BMKG, processing di BMKG dan hasilnya ke Pemda, ke masyarakat yang terdampak. Berarti kalau nantinya kalau bukan tes terus ada gempa besar dan itu dibunyikan, itu adalah alat untuk perintah evakuasi. Kalau itu nggak bunyi, jangan evakuasi dulu gitu. Semua pokoknya lari, yang dari gunung turun ke bawah, yang dari bawah naik ke gunung, kemudian yang dari pinggir pantai ke tengah, yang dari tengah, sehingga terjadi kolaps. Berarti isu megatrust ini bukan saja lahir baru-baru ini saja, namun pertanyaannya kenapa baru muncul sekarang? Karena ketakutan dari Semeton Insight pasti, wah ramai megatrust nih, berarti sebentar lagi akan ada gempa besar, karena banyak yang berpikir seperti itu. Setiap minggunya kami memonitoring sekitar 100 sampai 150 gempa-gempa dari sumber-sumber gempa yang ada di NTB, termasuk salah satunya megatrust. Waktu sekitar 60 tahun, 70 tahun itu intinya mungkin di umur kita sekarang ini hanya akan mengalami satu kali gempa Lombok itu. Makanya prasasti itu menjadi tonggak penting bahwa kita harus berkaca dari sejarah. Daerah kita merupakan daerah rawan gempa dan pernah terjadi tahun 2018. Berkaca pada gempa Lombok yang terjadi di tahun 2018 disebabkan oleh pergeseran di lempeng Indo-Australia, apakah ada potensi gempa besar lagi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat? Halo Semeton Insight, ketemu lagi di Insight Talk bersama saya Kristiana Dewi. Semeton Insight pasti masih teringat jelas di benak kita semua di tahun 2018 lalu di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok diguncang gempa magnitudo 6,4. Dan tentu saja ini menjadi gempa yang terbesar yang dialami hampir seluruh masyarakat Lombok. Dan ini juga menjadi pemicu kesadaran bahwa sesungguhnya wilayah ini berada di zona rawan bencana, khususnya gempa bumi. Dan belakangan ini sedang ramai diperbincangkan isu megatrust yang menghantui Indonesia. Lalu bagaimana dengan Nusa Tenggara Barat? Untuk itu Insight Talk kali ini hadir dengan tema kita, yaitu potensi gempa megatrust di Nusa Tenggara Barat. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio kali ini narasumber kita, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Mataram, dan langsung saja kita sapa. Selamat datang Bapak Ardianto Septiadi. Terima kasih Mbak Tia. Salam untuk Semeton Insight. Terima kasih Pak Ardi, waktunya di tengah-tengah kesibukannya hadir bersama kita kali ini di Insight Talk. Kita butuh pencerahan Pak Ardi terkait isu gempa yang saya yakin Semeton Insight akan sangat tertarik, karena ternyata ini memang cukup meresahkan banyak pihak dan kita butuh pencerahan, edukasi yang saya harapkan bisa menenangkan kita semua ya Semeton Insight terkait gempa ini sendiri. Dan sebelum kita masuk ke megatrust, Pak Ardi, kita boleh flashback sedikit kali ya di gempa Lombok tahun 2018, di mana BNPB sendiri mencatat akibat gempa ini 20 orang meninggal dunia, 401 orang luka-luka, dan kurang lebih sekitar 10.062 rumah rusak. Dan sejak tahun 2018 itu berbagai skenario mitigasi bencana telah dilakukan dan diuji agar dampaknya tidak sebesar tahun 2018. Lalu bagaimanakah kesiapan mitigasi bencana yang ada saat ini, Pak Ardi? Terima kasih Mbak Tia. Saya sapa dulu Semeton Insight. Selamat sore Semeton Insight. Jadi begini, 2018 itu juga membuka mata BMKG bahwa BMKG harus melakukan pengembangan. Jadi pengembangan dari sisi BMKG adalah bagaimana untuk memonitoring aktivitas gempa bumi yang ada di wilayah Indonesia pada umumnya, dan khususnya adalah bagaimana dengan wilayah kita, wilayah Nusa Tenggara Barat. Jadi setelah tahun 2018 kejadian gempa Lombok, BMKG membangun beberapa stasiun pengamatan atau beberapa seismograf kita pasang di seluruh Indonesia. Nah, sebelumnya di 2018 BMKG secara nasional itu hanya punya 176 sensor monitoring gempa bumi. Dan di NTB itu hanya ada 4 sensor. Nah, itu sebelum 2018. Ketika sesudah 2018
kita mulai bangun untuk di NTB sendiri sampai tahun ini di 2024 kami sudah membangun 21 sensor untuk pengamatan gempa bumi dan secara nasional sudah hampir 600 sensor untuk kita memantau aktivitas kegempaan yang ada di Indonesia. Itu dari sisi pengamatan gempa buminya. Kemudian dari sisi pengamatan gempa buminya tentunya kita olah, kemudian kita diseminasikan, kita sebarkan informasinya ke daerah-daerah yang terdampak. Nah, untuk di NTB sendiri kita juga membangun namanya warning receiver system. Alat yang mendekatkan antara monitoring di BMKG, processing di BMKG dan hasilnya ke Pemda, ke masyarakat yang terdampak seperti itu. Jadi warning receiver system ini dulunya kita masih menggunakan metode yang lama sehingga setelah 5 menit informasi baru masuk. Kalau sekarang ketika operasional BMKG, operasional gempa BMKG mendapatkan parameter gempa BMKG, itu secara langsung dia akan mengupdate warning receiver system yang ada di daerah yang kita pasang. Di mana saja? Tentunya itu di daerah di seluruh BPBD kota yang ada di Nusa Tenggara Barat dan di BPBD provinsi, kemudian ada di RRI, di media, di ITDC, di kantor-kantor bupati, ada Bupati Lombok Utara, karena kita ingat gempa 2018 adalah di Lombok Utara ya. Jadi di ruang Pak Sekda, silahkan kalau masyarakat Semeton Insight di Lombok Utara mau main, mau lihat apa itu sih display warning receiver system itu ada di ruang Pak Sekda juga, ada di kantor BPBD Lombok Utara juga Kemudian di event internasional kita yang kita punya di Mandalika kita juga pasang. Jadi dia bentuknya seperti display. Dia otomatis mengupdate informasi gempa bumi, ada titik-titiknya. Jadi kita tahu, oh gempanya lokasinya di sini. Berapa jaraknya dari kita. Itu dari sisi diseminasinya. Kemudian kita juga membangun sirine. Sirine tsunami kita ada setelah 2018 itu kita bangun di selatan. Kalau di utara sudah ada di Kelurahan Ampenan. Jadi kalau setiap tanggal 26 jam 10 waktu Indonesia Tengah, waktu lokal kita, itu teman-teman bisa tahu bunyi sirine itu seperti apa. Silakan main. Tanggal berapa, Pak? Ampenan tanggal 26 setiap bulannya. Tanggal 26 dicatat jam ya 10. buat semua Jadi kalau mau mendengar bunyi sirine itu bisa. Jadi itu bunyinya ini hanya tes, bunyinya seperti itu. Jadi kalau ada bunyi seperti itu masyarakat sudah paham. Berarti kalau nantinya kalau bukan tes terus ada gempa besar dan itu dibunyikan, itu adalah alat untuk perintah evakuasi. Kalau itu nggak bunyi jangan evakuasi dulu gitu. Contohnya atau memang kalau itu malfungsi masyarakat bisa dengan tanda-tanda yang lain. Nah, di selatan kita membangun sirine tsunami di Bukit Bantar Mandalika. Nah, Semeton Insight saya harap sukseskan MotoGP juga untuk evakuasi bencana. Kita sudah bangun sirine tsunami di di Mandalika sehingga kita sudah uji setiap bulannya setiap tanggal 26. Demikian, Mbak. Iya, baik. Jadi itu artinya memang mitigasi bencana yang memang kita harapkan harus siap semuanya. Alhamdulillah semua sudah siap begitu ya. Mulai dari sensor yang awalnya cuma 4 ya Pak ya. Alhamdulillah setelah tahun 2018 berkembang dengan cukup pesat, yang kita harapkan kita semua nanti bisa awas untuk bencana yang akan muncul khususnya gempa bumi. Lalu di tahun 2018 tentu banyak hal yang terjadi dan saya rasa memang kita semua tidak siap dengan kejadian gempa 2018 lalu. Posisi di mana kira-kira Pak Ardi saat itu? Nah, izin Semeton Insight Mbak Tia. Alhamdulillah posisi saya di Bali dan di Bali sendiri itu juga ngerasain guncangannya cukup keras. Beberapa tempat juga ada dampak di Bali bagian timur, di Karangasem, Gianyar, Klungkung, bahkan sampai ke Kota Denpasar, Mall Bali Galleria. Seingat saya itu sampai guncangannya keras juga, ada beberapa bagian yang runtuh, ada pura-pura sedikit runtuh. Jadi memang guncangan 2018 itu walaupun saya di Bali itu juga mengalami guncangan yang sangat keras jadi itu pengalaman guncangannya. Nah, yang menarik juga kejadian itu seolah-olah itu kejadiannya setiap seminggu sekali. Nah, itu juga menarik dan hampir semua kejadian itu hampir sama kekuatannya sehingga getarannya juga sangat kuat. Jadi 2018 itu saya di Bali, tapi di Bali pun juga merasakan guncangan yang kuat. Artinya gempa bumi itu sebenarnya tidak
memilih letak geografis. Jadi ini gempa Lombok dirasakan di Lombok saja, bukan seperti itu. Jadi gempa itu kekuatannya, energinya sangat semakin tinggi dia semakin berlipat gitu, dan kecepatan gelombang gempa itu juga sangat cepat. Jadi contoh sumber gempa Lombok itu kan sekitar 100 km nih, contoh dari Kota Mataram. Nah, 100 km itu getaran gempa bumi untuk nyampe ke Mataram itu hanya 7 km per detik. Kalau jarak 100 berarti 100 per 7. Baik. Artinya hanya 20 detik getaran gempa bumi itu nyampe ke kota kita. Jadi contoh di Bali. Di Bali kalau jaraknya itu hanya sekitar 500, berarti gelombang pertama gempa bumi itu kan kecepatan 7 km per detik. Jadi 500 per 7 itu sekitar 70 detik, nggak nyampe 3 menit, nggak nyampe 1,5 menit, kan 1 menit 60 detik ya. Jadi 1 menit goncangan gempa di Lombok itu sudah nyampe di tempat kami di Bali, seperti itu. Di Bali pun terasa Semeton Insight, apalagi kita yang ada di Lombok tentu, apalagi saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Saya yakin kita semua sedikit flashback berada di tahun 2018, banyak kisah yang sepertinya menyimpan duka juga, banyak yang kehilangan entah itu keluarga, harta benda, dan tempat-tempat tercinta, tempat ibadah juga banyak yang hancur, yang ternyata sampai saat ini meninggalkan traumatik juga. Pak Ardi, kira-kira bagaimana melihat traumatik ini sendiri, dan bahkan sampai saat ini pun masyarakat kita masih bingung dengan informasi-informasi yang muncul, apalagi pada tahun 2018 ada informasi bahwa akan ada tsunami. Nah, ini yang dipertanyakan juga, bagaimana Pak? Ya, terima kasih Mbak Tia ya, Semeton Insight. 2018 suatu pelajaran penting terkait pemahaman informasi. Saya ingat benar waktu kejadian 5 Agustus itu kan kami BMKG merilis gempa bumi yang berpotensi tsunami. Sehingga waktu itu respon dari masyarakat tuh semua melakukan evakuasi yang tidak terstruktur, bebas. Semua pokoknya lari, yang dari gunung turun ke bawah, yang dari bawah naik ke gunung, kemudian yang dari pinggir pantai ke tengah, yang dari tengah, sehingga terjadi kolaps. Nah, artinya di sini ada miskomunikasi atau mispemahaman informasi. Yang pertama, 2018 gempa Lombok tanggal 5 Agustus itu status Kota Mataram adalah waspada. Jadi dalam peringatan dini tsunami yang ada di BMKG itu, peringatan dini pertama dikeluarkan BMKG dalam waktu 5 menit. Itu adalah status kota kita. Status Mataram itu adalah waspada. Artinya ketinggian tsunami itu tidak lebih dari 0,5 meter, dan waktu itu untuk Kota Mataram itu ketinggiannya adalah 13 cm. Dari hasil observasi air lautnya. Jadi ketika 13 meter, apa yang dilakukan? Saran kami ke masyarakat, ke Pemda adalah tidak melakukan evakuasi, tapi menjauhi aktivitas di pantai dan sungai-sungai yang mengarah ke pantai. Artinya tidak berenang di pantai, tidak mancing di pantai, tidak melaut di pinggir pantai, artinya main-main seperti water sport. Artinya menjauhi aktivitas di pantai, jadi tidak melakukan evakuasi menyeluruh. Bahkan kalau orang yang sudah di dataran tinggi dan dia turun, itu menurut saya waktu itu, maka saya bilang evakuasi tidak terstruktur, itu baru dari pemahaman informasinya. Yang kedua, setelah waspada itu tingkatannya adalah siaga. Siaga itu maksudnya apa, Mbak Tia, Semeton Insight? Siaga itu ketinggian tsunami-nya adalah 0,5 meter sampai 3 meter. Nah, 0,5 meter sampai 3 meter sudah kita uji di laboratorium di seluruh, dari beberapa literasi ahli-ahli tsunami, itu sudah cukup untuk menghempaskan manusia, menghempaskan barang. Jadi itu sudah sangat berbahaya. Artinya berarti daerah yang statusnya siaga itu sudah harus melakukan evakuasi. Bagaimana evakuasinya? Tentunya di sini kita sudah punya rencana kontingensi, rencana yang sudah mempunyai latar belakang suatu bahaya. Bahaya apa? Bahaya tsunami-nya. Jadi ketika ada gempa bumi tektonik, jadi BMKG itu memonitoring gempa bumi tektonik. Gempa bumi 2018 adalah gempa bumi tektonik. Jadi berbeda dengan vulkanik. Vulkanik itu bukan tugas BMKG, melainkan tugas dari PVMBG atau dari Kementerian SDM. Nah, gempa bumi tektonik yang mengakibatkan tsunami itu harus ada rencana bahayanya, rencana kontingensinya.
Nah, di rencana kontingensi itu kita buat modeling tsunami-nya, jadi sehingga kalau benar-benar terjadi tsunami, masyarakat lari kemana itu jelas. Di rencana kontingensi itu sudah jelas. Penduduk A, kapasitasnya contoh penduduknya 200, dia akan melalui jalan apa, dia akan lari kemana, ditampung di mana, tempat amannya di mana, sehingga tidak ada clash. Itu namanya evakuasi terstruktur. Ada literasi dokumen resminya, ada simulasinya, ada pengujiannya, ada sosialisasinya sampai ke masyarakat yang akan terdampak. Itu yang maksudnya, sehingga ketika semua sudah disiapkan, insya Allah masyarakat akan paham. Yang pertama yang perlu disiapkan adalah pemahaman bencananya. Betul. Setelah pemahaman bencananya tahu, pemahaman informasinya tahu, Semeton Insight wajib tahu juga BMKG sudah ada namanya info BMKG. Baik. Jadi untuk mendapatkan informasi yang benar terkait gempa bumi dan tsunami, silahkan Semeton Insight install aplikasi baik di App Store maupun di Apple Store ya. Itu aplikasi info BMKG. Di situ lengkap informasi update. Baik itu informasi gempa bumi atau peringatan dini tsunami, sehingga tidak lagi ada hoak. Tidak lagi percaya istilahnya prediksi, orang bilang oh nanti akan ada gempa sekian, panik nggak berani di rumah. 2018 mengajarkan kita tentang kepanikan. Mari kita belajar tentang kesiapsiagaan. Jadi belajar dari 2018 kita belajar tentang kesiapsiagaan, meninggalkan kepanikan. Itu saya rasa yang menjadi penting, Mbak Tia. Baik, berarti berkaca dari tahun 2018 kita tinggalkan kepanikan itu menjadi kesiapsiagaan begitu ya, Semeton Insight. Nah, masih berkaca lagi pada tahun 2018 Pak Ardi. Apakah itu artinya secara keilmuan bisa jadi gempa besar ini bisa terulang lagi? Karena kalau kita melihat dalam 1 bulan itu sendiri, hari Minggu nih gempa gede, mungkin besok hari Minggu lagi gempa, dan memang ada waktu itu misalnya. Betul. Gimana kira-kira Pak Ardi? Terima kasih Mbak Tia. Dari hasil monitoring kita, sebenarnya setiap hari ada gempa. Kita dalam seminggu aja bisa 100 sampai 150 kejadian gempa. Dengan kekuatan beraneka ragam, dan umumnya adalah gempa-gempa itu kecil-kecil, dan bahkan teman-teman Semeton Insight tidak merasakan semua gempa itu. Itu hanya bisa tercatat di alat. Artinya kita tidak perlu khawatir tentang istilah pengulangan itu. Ya, jadi artinya gempa itu setiap hari terjadi. Karena perlu diingat bahwa di Provinsi NTB dan sekitarnya itu kita ada 10 sumber gempa, patahan sumber gempa. Ada 1 segmen megatrust di selatan subduksi. Nah, daerah-daerah segmen-segmen itu, segmen-segmen gempa itu setiap hari merilis energi gempanya. Tapi kekuatannya kecil dan hanya bisa dicatat menggunakan sensor. Itu yang perlu diingat, sehingga kejadian gempa besar itu kalau kita sebut dengan istilah pengulangan itu kejadiannya lama. Tsunami Aceh 2004 itu bisa ratusan tahun. Gempa Lombok itu bisa puluhan bahkan ratusan tahun kejadiannya. Nah, jadi artinya yang tadi kata-kata Mbak Tia tadi yang meng-highlight, kita rubah kepanikan menjadi kesiapsiagaan. Jadi kita punya waktu. Jadi untuk terjadi gempa seperti 2018 yang setiap minggu ada gempa besar itu masih butuh pengumpulan energi dari sumber-sumber itu, waktunya agak lama. Jadi kita punya waktu untuk mempersiapkan kesiapsiagaan. Jangan kita siapkan kepanikan lagi nanti setelah terjadi seperti itu, Mbak. Betul. Jadi istilah pengulangan itu hanya istilah statistically. Jadi artinya kita masih punya waktu untuk bersiap siaga. Gitu. Baik, kita masih punya waktu untuk bersiap siaga. Boleh kita kembali ke pertanyaan sebelumnya tadi Pak Ardi. Kalau ternyata berkaca pada tahun 2018 memang terjadi kepanikan yang cukup besar, karena itu memang menjadi momen yang pertama bagi masyarakat Lombok khususnya merasakan gempa yang cukup besar. Lalu di mana masyarakat berbondong-bondong melakukan evakuasi, padahal memang sudah ada informasi ya berpotensi gempa, tapi mungkin harus dicek terlebih dahulu statusnya begitu ya. Ada waspada dan juga siaga. Dan awas. Awas. Lalu bagaimana sebenarnya Pak Ardi evakuasi yang terstruktur? Karena tadi Pak Ardi mengatakan evakuasi yang terstruktur. Tapi kita mau ngapain nih Semeton Insight? Kita akan berlari kemana? Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Sebenarnya seperti apa Pak Ardi? Terima kasih Mbak Tia. Jadi dalam konsep kesiapsiagaan itu salah satunya ada namanya respon. Nah respon itu ada salah satunya evakuasi. Evakuasi itu ada 2.
Evakuasi mandiri dan evakuasi berdasarkan peringatan. Ya. Sirine adalah evakuasi berdasarkan peringatan. Artinya pemerintah menyiapkan toolnya, memerintahkan warganya untuk melakukan evakuasi. Tapi juga evakuasi mandiri itu bisa dilakukan ketika tidak ada peringatan dari pemerintah, namun kita punya tanda-tanda alam. Nah, itu evakuasi terstruktur. Jadi kita harus ada struktur dari perintah atau struktur dari alam. Satu. Jadi ketika ada tanda-tanda alam, gempa guncangannya lebih dari 20 detik, terus kemudian masyarakat tidak bisa berdiri nih pas ada gempa dan dirasakan banyak orang. Kalau yang dirasakan satu orang mungkin dia oleng ya. Tapi ketika dirasakan oleh banyak orang dan orang itu nggak bisa berdiri, seolah-olah ini ada apa, ini terjadi apa, sampai ibaratnya tidak bisa berdiri dalam waktu berdiri jatuh lagi itu adalah tanda-tanda di sekitar kita ada gempa besar. Untuk masyarakat yang di sekitar pantai itu sudah harus waspada. Oh, kita saatnya nih 20 detik kita nggak bisa berdiri, saatnya nih kita evakuasi mandiri. Entah terjadi tsunami atau tidak. Jadi walaupun tidak terjadi tsunami, kita sudah minimal melakukan langkah-langkah evakuasi terstruktur karena ada tanda-tanda alam. Satu, ada tandanya. Yang kedua, ada jalurnya. Siapa yang berhak membuat jalur? Yang berhak membuat jalur adalah pemerintah dan masyarakat yang akan terdampak. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan bisa apa-apa. BMKG tidak akan bisa apa-apa, BPBD tidak akan bisa apa-apa, masyarakat juga tidak akan bisa apa-apa. Kita perlu masukan. Desa ini berapa anak kecilnya, berapa orang besarnya, sehingga terstruktur. Terstruktur itu terdata, jadi dia ini ada jalan lebar 4 meter. Itu bisa dilalui siapa? Nah, kemudian dari pemetaan tsunami-nya, daerah yang aman di mana? Jadi kan kita evakuasi itu adalah berpindah dari suatu daerah yang aman ke yang tidak aman ke tempat yang aman. Nah, itulah pentingnya evakuasi terstruktur. Jadi ada modelingnya. Ketika daerah yang aman itu disepakati titik kumpul yang aman di tempat A. Jadi masyarakat desa di suatu desa itu dia butuh lari ke sana berapa menit, harus terukur. Nah, setelah terukur menjadi suatu dokumen yang namanya rencana kontingensi. Nah, ketika rencana kontingensi itu perlu diuji, Mbak. Makanya yang pertama itu sudah ada jalur evakuasi, ada pemahaman tentang evakuasinya, yang tadi ada tanda-tanda alam dan maupun peringatan. Yang kedua ada dokumen resminya, ada yang jalur-jalur evakuasinya, ada tempat evakuasi yang disepakati, sehingga kita tahu. Yang ketiga itu diuji, dilatih. Bener nggak kita ke tempat aman itu waktunya tidak lebih lambat dari kedatangan bencana tsunami-nya. Jadi kalau mau bencana tsunami aman, Semeton Insight, kita harus lari ke tempat aman atau evakuasi ke tempat aman itu adalah setengah dari waktu tiba gelombang tsunami-nya. Contohnya seperti apa, Pak Ardi? Nah, contohnya ketika kita istilah 20-20 tadi ya, 20 detik merasakan gempa, 20 menit kemudian tsunami datang. Berarti kita ada waktu 10 menit untuk lari ke tempat aman. Jadi kita uji dokumen tadi 10 menit nyampe nggak dengan jalan kaki. Apakah ini jalur ini udah benar? Apakah jalur ini bisa kita untuk keselamatan kita? Kemana? Ke 20 meter tempat ketinggian tempat dari dasar laut. Belum tentu kita harus bangun tingkat 20, belum tentu. Kita di sini pun bisa jadi dari muka laut kita sudah 6 meter atau 7 meter. Tergantung nantinya pemodelan tsunami kita di Mataram itu berapa ketinggian maksimalnya. Kalau di Mataram sih insya Allah tempat kita inset talk ini insya Allah kita di daerah yang aman. Dari peta yang sudah kita modelkan gitu. Artinya yang terstruktur itu tadi sudah paham tanda bahayanya, ada peringatannya, sudah ada dokumentasi yang diuji dan kemudian dilatih. Ketika dilatih minimal 1 tahun sekali. Dengan 1 tahun sekali kita melatih evakuasi, kita akan terbiasa. Nah, budaya baik, kebiasaan yang baik inilah yang tadi merubah kepanikan menjadi kesiapsiagaan. Jadi tidak perlu setiap hari, tidak perlu setiap saat, tapi kita tanamkan menjadi budaya yang kalau kita ibaratnya kalau kita biasa bangun pagi jam 6, habis itu kita bangun tidur, aku terus mandi. Jadi kalau ada gempa aku terus
siaga seperti itu. Jadi kebiasaan itu menjadi budaya. Jadi tidak perlu setiap hari, tidak perlu ini, tapi kita perlu menjadi budaya bahwa kita kalau ada gempa kita siap aman seperti itu. Baik, tadi Pak Ardi sudah mengatakan mengenai evakuasi terstruktur yang sudah diuji dan juga harus dilatih. Apakah sudah pernah dilatih di Kota Mataram, Pak Ardi? Ya, sudah. Jawabannya sudah. Jadi sebenarnya melatih itu tidak harus resmi. Iya, bagaimana? Kita seluruh ini ini wajib gitu. Tidak harus resmi. Kita mulai dari diri kita sendiri dan keluarga. Menjadi pengalaman menarik. Gempa di Jepang, keselamatan itu 34% dari diri sendiri, 31% dari keluarga. Dan 1% baru dari pemerintah dan instansi terkait seperti kami BMKG, BPBD. Itu hanya 1% dari penelitian yang menunjukkan bahwa orang itu selamat. Baik. 65% orang selamat itu dari diri sendiri dan keluarga. Artinya kalau kita mau melatih, kita melatih dari diri sendiri dan keluarga. Contoh ada gempa, kita harus mengenali lingkungan kita. Oh, ini kalau kita ada gempa di ruangan ini, Mbak Tia, kita harus berlindung di mana ini yang aman, yang tidak ada gantungan, nggak di bawah gantungan. Berarti kita harus drop, cover and hold. Ketika ada guncangan, kita berlindung di mana. Setelah kita berhenti, kita keluar melalui pintu mana. Nah, itu juga harus dilatih di kantor kita karena Senin sampai Jumat kita bekerja di kantor. Jadi di kantor kita latih di lingkungan keluarga kita itu tidak hanya di rumah. Lingkungan kantor juga keluarga. Jadi 65% tadi adalah pengetahuan kemampuan untuk selamat dari kesiapsiagaan terhadap bencana gempa bumi. Jadi latih itu maksudnya adalah di lingkungan yang terdekat dengan kita. Itu kalau sudah tahu pintu mana yang aman, terus pintunya bukanya keluar atau ke dalam. Itu juga harus kita tahu, jangan karena sampai kita panik nabrak. Itu yang perlu kita latih. Betul. Jadi di mana lingkungan yang sering kita tinggal, kita harus latih. Ya latihnya tidak harus dengan yang tadi resmi terus simulasi umum. Kita mulai dari keluarga. Kita mulai dari diri kita. Jadi kalau ada gempa nggak harus lari, Mbak Tia. Kita drop, cover, melindungi kepala, and hold, berpegang pada benda-benda kuat di sekitar kita, berlindung di bawah meja atau mungkin di pojok-pojok seperti ini. Saya nggak tahu ini, nggak ada tempatnya. Tapi struktur yang paling kuat adalah biasanya di pojok-pojok. Kita berlindung di pojok, lindungi kepala. Kenapa lindungi kepala? Kita menghindari runtuhan-runtuhan. Karena runtuhan-runtuhan plafon ini yang paling mudah jatuh ketika ada guncangan. Kalau tembok itu kan butuh kekuatan yang besar gitu. Jadi kita melindungi setelah guncangan selesai, keluar melalui pintu mana? Pintunya dibukanya geser atau tarik atau dorong. Nah, setelah itu keluar dengan teratur sampai ke luar dengan aman. Baru kita menunggu informasi dari instansi yang berwenang bahwa ini ada potensi tsunami atau tidak. Kalau tidak ada potensi tsunami, kita bisa balik. Latihan-latihan seperti ini harus kita lakukan, termasuk bagaimana kita menerima informasi dari mana. Info BMKG kah, atau ada dari instansi tersempat yang meneruskan grup-grup WhatsApp, mungkin dari Inside Talk, dari Inside Lombok dia merilis sumber BMKG, itu juga harus kita percaya. Kalau memang itu sumber BMKG dan ada logo dan itu benar, kita juga boleh istilahnya mempercayai itu. Yang penting sumber dari yang berwenang seperti itu, Mbak. Yaitu latihan seperti itu perlu sekali minimal ya. Kalau dalam indikator masyarakat siaga tsunami adalah minimal setahun sekali kita melatih, termasuk melatih jalur-jalur evakuasi tadi. Betul. Bagaimana berjalan ke tempat yang aman itu kurang dari 10 menit. Dengan jalankah, dengan larikah, dan apabila kita punya bayi. Dengan kita gendong bayi itu berapa menit? Kalau kita ada kelompok rentan lain, contoh nenek kita yang tidak bisa jalan, kita harus dorong pakai kursi roda, itu berapa menit? Sekali-kali jalan-jalan enak kok, menikmati jalan-jalan Ampenan, jalan-jalan di Mandalika, sambil wisata untuk siaga seperti itu, Mbak. Ya, Semeton Insight kurang lebih. Baik, kalau tadi sudah disampaikan setelah kita melakukan evakuasi secara mandiri dan juga harus meningkatkan kesiapsiagaan, bukannya panik dan menunggu informasi yang resmi, tapi sayangnya banyak di antara Semeton Insight nih Pak Ardi merasa informasi-informasi yang muncul, apalagi respon dari teman-teman Semeton Insight ketika mendapatkan informasi apalagi di Insight Lombok terkait gempa,
malah dikatain nakut-nakutin gitu ya. Apalagi aplikasi info BMKG yang ternyata banyak sekali muncul terkait gempa, resah, takut dan panik. Gimana Pak Ardi menanggapi fenomena ini? Makasih Mbak Tia, terima kasih Semeton Insight. Jadi gempa 2018 tentunya meninggalkan trauma. Ya. Trauma, saya yakin saya ikut ya berbelasungkawa bagi keluarga yang menjadi korban. Saya turut prihatin bagi yang rumahnya menjadi korban, dan itu memang trauma itu tidak gampang. Jadi trauma itu butuh proses. Dalam konsep kesiapsiagaan kami ada trauma healing. Artinya trusting atau kepercayaan masyarakat harus kita bangun. Jadi melalui Insight Lombok ini salah satu pembangunan mental ya. Trauma adalah kita memahami bagaimana daerah kita memang daerah yang rawan bencana gempa bumi. Jadi ketika kita paham, ketika kita tahu bahwa gempa bumi itu setiap hari terjadi, dan gempa-gempa besar itu kejadiannya tidak setiap saat, dan kemudian kita tahu langkah-langkah ketika ada gempa bumi apa yang harus kita lakukan, itu adalah obat yang paling benar dari rasa trauma itu, dari rasa takut itu. Dan pembangunan harus berbasis bencana gempa bumi dan tsunami, karena daerah kita adalah daerah yang rawan terhadap bencana gempa bumi. Nah, untuk proses traumatik atau proses ketakutannya itu memang harus ada istilahnya langkah-langkah bagaimana masyarakat itu mempunyai wadah untuk mendapatkan informasi yang benar. 2018 mengajarkan kita tentang hoax. 2018 mengajarkan kita tentang berita yang liar. Betul. Saya yakin Insight Talk tidak akan mau seperti itu. Jadi saya yakin dengan semakin berkembangnya teknologi, semakin informasi benar dan masyarakat melawan hoax, dan masyarakat sudah mendapatkan informasi yang benar, dan kami juga berbenah memonitoring dengan lebih teliti, lebih cepat, lebih tepat, lebih akurat. Saya yakin Semeton Insight rasa ketakutannya akan hilang. Seperti itu nggih. Jadi memang perlahan-lahan ya, tidak harus instan, tetapi saya yakin 2018 dan saat ini 2024 kita harapkan semuanya bisa jauh lebih tenang ya Pak Ardi. Walaupun rasa panik itu masih menghampiri. Bagaimana misalnya teman-teman saat ini atau mungkin entah kapan pun itu tiba-tiba gempa, mungkin masih banyak yang berlari-larian begitu ya. Tetapi memang intinya tetap harus tenang. Selanjutnya Pak Ardi, kita menuju isu terkini membahas mengenai potensi megatrust yang ada di Indonesia dan bagaimana dengan potensi megatrust yang ada di Nusa Tenggara Barat sendiri. Berkaca pada gempa Lombok yang terjadi di tahun 2018 disebabkan oleh pergeseran di lempeng Indo-Australia, apakah ada potensi gempa besar lagi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Semeton Insight. Perlu kita ketahui 2018 sumbernya bukan megatrust. Baik. Jadi 2018 adalah akibat patahan lokal, sesar lokal di utara. Jadi bukan megatrust. Jadi kalau kita kemudian membahas megatrust, sedikit kita mundur ke belakang. Baik. Jadi megatrust itu bukan barang baru. Jadi itu prosesnya udah jutaan tahun yang lalu ketika bumi kita itu ada. Jadi inti bumi kita itu terdiri dari cairan yang sangat panas dan tekanan yang tinggi. Suhu dan tekanan yang tinggi ini kemudian di atasnya itu relatif lebih padat. Kita di atas lempeng. Ya, ketika suhu yang tinggi itu terjadi arus konveksi yang menggerakkan lempeng-lempeng itu. Lempeng-lempeng itu bergerak. Ada yang bergerak saling mendekat, saling menjauh, kemudian ada yang saling bergeser. Artinya apa? Artinya yang saling mendekat ini, kalau kita berkaca dari lempeng yang ada di Indonesia, lempeng kita tinggal di lempeng benua. Kita tinggal di benua Asia, lempeng benua Eurasia. Kemudian di selatan NTB ini, di selatan Jawa, di barat Sumatera itu ada lempeng Samudra Indo-Australia yang relatif bergerak ke arah lempeng benua Eurasia itu 7 cm per tahun. Artinya pergerakan lempeng itu bertemu, kemudian terjadi zona subduksi. Zona subduksi itu apa? Zona pertemuan lempeng yang mengakibatkan patah naik.
patah naik ini panjang dari barat Sumatera, selatan Jawa, selatan Bali, selatan Lombok Sumbawa, sehingga disebut sebagai patah naik yang panjang atau istilahnya megatrust. Jadi megatrust itu kejadiannya dari proses pembentukan bumi yang bergerak, yang saling menyatu, kemudian bertumbukan itu menjadi zona patahan yang luas sehingga teridentifikasi, disebutnya istilahnya megatrust. Jadi megatrust bukan barang baru. Dan di NTB sendiri di selatan itu megatrust itu ada segmen-segmen, Mbak. Ada 13 segmen di Indonesia, salah satunya yang di selatan NTB adalah megatrust Sumba. Dari histori, dari sejarah, pernah nggak sih gempa besar di situ? Pernah. Jawabannya pernah. Kejadiannya adalah tahun 1977. Istilahnya waktu itu berdampak tsunami dan kita kenal dengan tsunami Lunyo. Tsunami Lunyo itu ada kejadian gempa bumi tektonik akibat megatrust. Kekuatan gempanya waktu itu 8,3. Tsunaminya sampai ke selatan Lombok, setinggi pohon kelapa. Dari observasi kami ke pelaku-pelaku yang mengalami. Pohon kelapa kami estimasi sekitar 5 meter untuk selatan Lombok. Di Lunyo bahkan sampai sekarang diambil kebijakan bahwa masyarakat sekitar Pantai Lunyo itu dievakuasi ke arah lebih dalam dari pantai. Jadi memang megatrust itu ada, dan megatrust itu sudah lama karena pada proses pembentukan bumi dan dari sejarah kegempaan juga pernah ada. Sehingga kita wajib memahami bahwa kita memang tinggal di daerah itu. Jaraknya berapa sih, Mbak? Jaraknya berapa sih megatrust itu dari kepulauan kita, kepulauan Lombok dan Sumbawa? Jadi jaraknya kurang lebih sekitar 300 km. Jadi kita masih punya waktu, karena jaraknya 300 ya. Masih punya waktu. Tsunami itu bisa kita prediksi kedatangannya. Waktu tiba gelombang tsunami kita bisa prediksi. Perhitungannya seperti apa, Pak Ardi? Ya, betul. Jadi tsunami itu adalah salah satu penyebabnya adalah gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik tidak bisa diprediksi, tapi bisa kita monitoring. Saya sudah cerita di awal kami membangun 21 alat monitoring gempa bumi. Nah, tujuannya adalah untuk cepat memonitor dengan cepat kejadian gempa buminya. Kita bisa monitoring kejadian gempa buminya, kita bisa melihat dia men-trigger tsunami apa enggak. Nah, kejadian tsunami kita bisa hitung prosesnya adalah dia fungsi kedalaman. Kurang lebih waktu tiba gelombang tsunami itu sekitar 20 sampai 30 menit. Ya, ketika berarti kita jarak 300 km kita akan punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk evakuasi. Hitung-hitungannya adalah 5 menit BMKG sudah memberikan informasi. Kemudian ketika butuh waktu setengah dari waktu tiba, ya sekitar 10 sampai 15 berarti kita punya waktu 10 menit untuk kita ke tempat yang aman. Nah, artinya berarti waktu tiba gelombang itu bisa kita hadapi dengan evakuasi ke tempat yang aman kurang lebih 10 menit sampai 15 menit seperti itu. Jadi artinya yang tadi evakuasi terstruktur itu harus kita latih, kita uji cobakan untuk daerah-daerah yang rawan tsunami. Seperti itu. Iya, berarti isu megatrust ini bukan saja lahir baru-baru ini saja, namun pertanyaannya kenapa baru muncul sekarang? Karena ketakutan dari Semeton Insight pasti, ramai megatrust nih, berarti sebentar lagi akan ada gempa besar, karena banyak yang berpikir seperti itu, Pak. Jadi megatrust adalah sumber gempa, dan bukan berarti setiap segmen megatrust itu besok akan ada gempa bumi besar. Segmen megatrust setiap hari mengeluarkan energi gempa. Gempanya kecil-kecil. Kami sudah menyebutkan setiap minggunya kami memonitoring sekitar 100 sampai 150 gempa-gempa dari sumber-sumber gempa yang ada di NTB, termasuk salah satunya megatrust. Jadi memang setiap hari megatrust mengeluarkan energi gempa, tapi kecil-kecil. Dan sekali lagi gempa bumi tidak bisa diprediksi. Kenapa megatrust ini menjadi viral? Sekarang menjadi teman-teman jadi heboh. Karena sebenarnya terjadi gempa bumi di Jepang 7,1 dari segmen megatrust yang ada di Jepang. Nah, di sana para ahli gempa bumi di Jepang sudah istilahnya melakukan penelitian bahwa kita harus waspada dengan kesiapsiagaan untuk megatrust, karena megatrust itu
mempunyai potensi untuk kejadian gempa bumi besar. Namun sekali lagi ini bukan besok terjadi. Jadi yang tadi kita flashback lagi, kita punya waktu untuk kesiapsiagaan. Gempa bumi besar itu sekali lagi kejadiannya bisa puluhan dan ratusan tahun lagi. Artinya kita masih punya waktu untuk siaga. Jadi kita tidak perlu takut, tapi kita perlu siaga. Intinya seperti itu. Jadi artinya kita tidak mau kejadian tsunami Aceh. 2004, 26 Desember 2004 itu terjadi di wilayah kita. Karena apa? Karena kita nggak tahu. Pertama kita nggak tahu, kedua kita tidak ada monitoringnya, kemudian kita tidak ada informasinya, kemudian kita tidak mempunyai kapasitas respon yang baik, kita tidak siap. Nah, itulah kenapa Megatrust itu isunya dimunculkan. Artinya mengajak kita untuk siaga, membangun mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami. Demikian, Mbak. Baik, tujuannya itu positifnya adalah itu Semeton Insight ya, bukan menakut-nakuti begitu ya. Boleh takut tapi lebih baik siaga. Boleh takut. Apakah memilih resah atau memilih siap? Seperti itu. Silakan Semeton Insight, saya yakin setelah ada Insight Talk semua memilih siap nih, Mbak. Iya, saya yakin Semeton Insight pasti siap ya untuk menghadapi bencana apapun itu ya. Terima kasih Pak di pencerahannya. Selanjutnya, kalau tadi kita diminta Semeton Insight untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya, lalu bagaimana dengan perangkat yang ada di daerah kita sendiri, Pak Ardi? Apakah sudah memadai di masing-masing wilayah di Nusa Tenggara Barat, misalnya Sirine dan yang lainnya? Jadi dari alat monitoringnya kami BMKG juga membangun, bekerja sama juga dengan beberapa pemerintah kabupaten kota ya. Jadi kami kerjasama, lahannya dari Pemda, alatnya dari kami, seperti itu. Dari alat desiminasinya juga kita sudah perbarui di semua kabupaten dan kota, dan perlu diingat bahwa kami juga membangun kapasitas respon dari masyarakat yang tinggal di daerah rawan. Kami ada program sekolah lapang gempa bumi tsunami. Untuk sekolah kami punya program BMKG Go to School. Kami juga punya program sosialisasi, dan kami juga punya program-program yang di media sosial kami seperti glosari geofisika untuk pemahaman. Kemudian kami juga selalu memberikan update terkait perkembangan gempa bumi yang ada di NTB. Sehingga saya yakin dengan bertambahnya waktu, bertambahnya perkembangan teknologi, bahwa pemerintah tidak diam, dan saya yakin masyarakat juga tidak tinggal diam. Masyarakat merespon dengan baik, itu harapan kami terkait informasi-informasi gempa bumi dan tsunami. Jadi responnya jangan takut lagi. Iya. Kira-kira dari berbagai program tersebut ada tantangan atau hambatan tidak, Pak Ardi? Ya, tentunya tantangan itu selalu ada. Tantangan pertama pasti wilayah kita yang sangat luas. Jadi NTB sekali lagi ada Pulau Lombok, ada Pulau Sumbawa, sumber-sumber gempa kita yang relatif banyak ya, ada 10 patahan dan segmen Megatrust, sehingga tentunya tantangan-tantangan terkait kewilayahan ini hanya bisa kita hadapi bila kita bekerja bersama-sama. Sekali lagi, bencana adalah urusan kita semua, tantangan kita bersama, mari kita selesaikan bersama-sama. Baik, itu harapan dari Pak Ardi sendiri ya. Kalau kita berbicara mengenai Megatrust ini memang masih menjadi hal yang cukup baru bagi sebagian Semeton Insight tentunya. Tetapi sekali lagi ini bukan menakut-nakuti ya. Kemudian lagi tujuannya adalah, hal positifnya adalah meningkatkan kesadaran kita bersama untuk siap menghadapi berbagai bencana yang nantinya akan muncul. Selanjutnya, kira-kira perbaikan apa Pak yang perlu kita lakukan ke depannya untuk meningkatkan kesiapan kita? Terima kasih. Semeton Insight, saya ingat suatu filosof dari Lause ya. Mulailah segala sesuatu dari apa yang kita punya. 2018 mengajarkan kita bahwa kita punyanya hanya seperti itu. BMKG punyanya hanya 4 sensor. Jadi kami BMKG akan mulai dari apa yang kita punya saat ini. Kita punya saat ini, kita evaluasi apa perlu kita tambah apa enggak dari sisi monitoringnya. Dari sisi desiminasinya, dari sisi kapasitas respon dari masyarakatnya. Dari masyarakat itu perlu kita ukur dari sisi kami bagaimana pemahamannya. Dari program-program BMKG seperti sekolah lapang gempa bumi, BMKG Go to School, kami mengukur tingkat pemahamannya masyarakat, Mbak. Sudah sejauh mana Pak Ardi tingkat pemahaman dari masyarakat? Rata-rata sudah baik. Rata-rata sudah baik. Memang sebelum ada program itu biasanya kita ukur, dan setelah kita selesai program itu kita ukur lagi, Mbak.
Jadi dengan adanya program itu biasanya kemampuannya meningkat. Nah ini tinggal kita perlu masifkan, perlu kita kerja bersama-sama dengan pemerintah dan pihak swasta, dengan media seperti ini. Insight Talk ini saya yakin adalah untuk membangun kepemahaman juga, membangun kesiapsiagaan juga. Jadi memang pertama apa yang kita punya, yang kedua mengajak masyarakat melakukan sendiri. Jadi pendampingan yang benar, pemimpin yang benar atau pihak yang benar terhadap kegiatan apapun adalah masyarakat melakukan sendiri. Masyarakat paham dan dia akan melakukan sendiri, apa yang kurang mereka perbaiki sendiri. Sehingga untuk meningkatkan kapasitas respon, meningkatkan kesiapsiagaan, meninggalkan trauma, meninggalkan ketakutan, kita mulai dari apa yang ada di masyarakat. Masyarakat sadar, masyarakat mau melakukan, sehingga masyarakat akan bilang kita siap selamat atas kemauan mereka sendiri. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ardi. Lalu tadi kita sudah membahas tentang megatrust, mulai dari lempeng-lempeng dan zona-zona. Lalu kita juga ingin memastikan kembali Pak Ardi, ini letak dari megatrust itu sendiri posisinya di mana saja sesungguhnya yang ada di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Kita lihat dari Indonesia dulu, nggih. Baik. Nggih, dari Indonesia itu segmen megatrust adalah di barat Sumatera, kemudian di selatan Jawa, selatan Bali, selatan Lombok, selatan Sumbawa. Terdiri dari 13 segmen, dan segmen-segmen itu jaraknya kurang lebih untuk di NTB 300 km. Ya, jadi dari segmen-segmen itu tentunya punya karakteristik kegempaan sendiri-sendiri. Saya bilang tadi di dekat kita selain megatrust Sumba, kita juga ada megatrust East Java yang pernah terjadi tahun 1994 tsunami Banyuwangi. Itu juga landaan tsunami-nya sampai selatan Lombok. Seperti itu. Dan saya sudah cerita terkait segmen Sumba tahun 1977 Lunyuk, kemudian tsunami Banyuwangi di Jawa Timur 1994, dan kita selalu pasti ingat tonggak bahayanya segmen megatrust adalah 2004 26 Desember ya di tsunami Aceh. Betul. Nah, segmen-segmen ini punya karakteristik tersendiri sehingga bahayanya ini perlu kita ukur, perlu kita rencanakan perencanaannya, perlu kita pahami, kita monitoring melalui BMKG, kita diseminasikan informasinya, kemudian masyarakat itu merespon dengan baik apa yang ada di daerah kita. Jadi memang megatrust ini luas, makanya mega, sehingga itu yang menjadi penting, itu menjadi harus kita viral, harus kita tahu, harus kita paham, merespon dengan baik pemahaman tentang megatrust itu. Baik, harus direspon dengan baik. Berkaca lagi tadi pada tahun 1977 di mana terjadi tsunami di Lunyuk, Sumbawa, dan sudah tercatat ada sebuah monumen ataupun prasasti yang bisa menjadi sejarah untuk anak cucu kita, warisan untuk anak cucu kita, dan kita bisa belajar dari pengalaman tersebut. Bagaimana dengan gempa pada tahun 2018? Ya, betul. 2018 itu sudah ada prasastinya di Lombok Utara ya. Kemudian sebelumnya sebenarnya ada suatu prasasti di tahun 1960-an bahwa di Lombok Utara juga pernah terjadi gempa besar. Artinya waktu sekitar 60 tahun 70 tahun itu intinya mungkin di umur kita sekarang ini hanya akan mengalami satu kali gempa Lombok itu. Makanya prasasti itu menjadi tonggak penting bahwa kita harus berkaca dari sejarah. Daerah kita merupakan daerah rawan gempa dan pernah terjadi tahun 2018. Sehingga kita menjadi tonggak bagaimana kita harus mulai membangun berbasis bencana. Bangunan ini harus ada regulasinya. Jadi pemerintah harus membuat regulasi bagaimana pembangunan berbasis bencana, kemudian swasta mengikuti, kemudian masyarakat melaksanakan, merespon dengan baik, sehingga dengan sinergitas antara pemerintah, masyarakat, swasta, tonggak prasasti kejadian gempa bumi Lombok 2018 itu bukan hanya prasasti yang mengakibatkan dampak yang sama lagi, tapi bisa mewujudkan zero victim. Artinya dari pembukaan Mbak Tia tadi, berapa rumah yang hancur, berapa orang yang sakit, berapa orang yang meninggal, itu kejadian itu terjadi, kita sudah siap, kita tidak akan ada lagi korban. Artinya kita bisa mencapai seperti kita naik pesawat. Prinsipnya adalah zero victim atau tidak pernah ada korban.
Jadi memang sangat betul sekali bahwa sesungguhnya pengalaman akan mengajarkan kita banyak hal begitu Pak Ardi ya. Pak Ardi, harapan terakhir untuk Semeton Insight untuk kembali meningkatkan kewaspadaannya kira-kira sedikit saja seperti apa Pak Ardi? Semeton Insight, mari kita bangun kesadaran. Sadar kita tinggal di daerah bencana, sadar bahwa kita bisa selamat dengan kemampuan kita, dan sadar bahwa kita perlu bersama-sama untuk aman dari bencana termasuk ancaman megatrust. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Ardi yang sudah bergabung bersama Insight Talk kali ini. Terima kasih Pak Ardi, akhirnya cukup menenangkan kita semua ya, karena membahas mengenai Insight Talk. Hari ini temanya cukup luar biasa, yaitu potensi megatrust di Nusa Tenggara Barat. Saya yakin sudah tidak membuat kita cemas, namun kembali lagi untuk meningkatkan kewaspadaan. Dan sekali lagi tentu saja Semeton Insight, dengan adanya megatrust bukan berarti kita harus cemas, namun kita harus awas. Dan sekali lagi terima kasih untuk Semeton Insight, terima kasih untuk narasumber kita Pak Ardi, dan terima kasih Semeton Insight yang sudah menyaksikan Insight Talk untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, follow, dan komen, dan jangan lupa follow Insight Lombok di kanal media sosial kita. Sampai jumpa. Terima kasih.